Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu jaringan VLAN. Nah, jaringan VLAN merupakan sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Standar protokol VLAN yaitu IEEE 802.1Q atau .1Q. Contoh dalam sebuah network atau gedung kita akan memisahkan jaringan bos dan stub atau lainnya. Tujuannya memisahkan untuk manajemen akses security DSB. Misalnya di bos ada network 10.10.10.1 dan stub 11.11.11.1. Maka untuk memisahkan itu, kalau menggunakan satu switch itu akan campur, tapi dengan menggunakan VLAN ini nanti harus diimplementasikan pada switch yang manageable. Switch manageable adalah switch yang bisa dikonfigurasi switch yang sudah ada sistemnya, sehingga port-port di dalam switch nanti bisa dikonfigurasi nodenya. VLAN bisa juga dikonfigurasikan pada router atau perangkat layer 3. Nah, mengenai cara kerja VLAN, yang pertama, VLAN bekerja pada layer 2 model OSI, yaitu data link layer. Yang kedua, switch hanya akan memisahkan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya yang VLAN-nya sama. Yang ketiga, untuk berinteraksi dengan VLAN di perangkat yang berbeda, ada standar protokol yang digunakan yaitu IEEE 802.1Q. Saat akan keluar ke switch atau perangkat lain, paket VLAN tersebut akan ditandai dengan 802.1Q. Tag header agar switch tujuannya tahu paket tersebut VLAN berapa. Kemudian ini adalah contoh frame Ethernet. Ethernet frame yang atas adalah ilustrasi struktur Ethernet frame tanpa VLAN. Sedangkan yang bawah adalah Ethernet frame yang menggunakan protokol VLAN. Perbedaannya ada pada pengiriman paket datanya, bahwa yang menggunakan VLAN itu terdapat frame tambahan yaitu frame protokol 802.1Q header. Jadi itu yang membedakannya switch yang menggunakan VLAN dan yang tidak menggunakan VLAN. Nah, untuk contoh implementasinya, misalnya ada 3 network, dosen dengan ID 10, mahasiswa ID 20, dan staf dengan ID 30. ID tersebut akan dimasukkan ke dalam fab yang ada dalam switch. Contoh, ada jaringan LAN. Meskipun networknya dipisah, tapi switchnya tidak manageable. Itu datanya akan tetap tercampur. Berbeda dengan VLAN, meskipun dalam bentuk yang sama, switch yang sama dia seolah-olah akan terpisah sehingga tidak bisa berkomunikasi antara jaringan yang lain, karena pengiriman data dari sumber ke tujuan dari VLAN yang sama. Nah, bagaimana jika terdapat 2 lantai gedung yang digunakan? Jika terdapat 2 lantai gedung yang digunakan, maka 2 switch tersebut nanti VLAN ID-nya dipisah juga. Terkait dengan mode port, jadi mode port ada 2. Ada mode port akses dan ada mode tracking port. Apa perbedaannya mode port akses dengan tracking? Jadi perbedaannya adalah kalau mode port akses dia adalah port yang disetting ID-nya dan ID VLAN itu hanya ada 1. Sedangkan kalau mode tracking port, kita bisa memilih mengonfigurasi mode ini. Nah, tracking ini nanti akan memuat banyak ID VLAN seperti paralon. Mengenai VLAN ID, yang pertama range, nomor VLAN atau VLAN ID yaitu antara 1 sampai 4094. Yang kedua VLAN 1, default VLAN. Jika suatu port tidak dikonfigurasi VLAN, maka VLAN ID-nya adalah 1. Selanjutnya range VLAN 2 sampai 1005. Normal VLAN. VLAN yang umum digunakan, kita bisa mengubah dan menghapus VLAN di range ini. Yang keempat, range VLAN 1006 sampai 4094. Extended VLAN. Kita bisa mengubah VLAN di range tersebut, tetapi status VLAN ini selalu aktif. Yang kelima, range VLAN 3968 sampai 4047 dan 4094. Reserved VLAN, VLAN yang digunakan untuk penggunaan internal perangkat tersebut. Nah, sekian pengertian mengenai apa itu jaringan VLAN dari saya. Saya ucapkan terima kasih.